Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana biwujudi syahri Ramadan alladzi kataba alaina fihi bis-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'ul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibi qulubina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala terus melimpahkan rahmatnya kepada kita, segala nikmatnya berupa nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat mengerjakan aktivitas-aktivitas kita di dalam bulan suci Ramadan, hablum minallah wa hablum minan nas, dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam selalu kita haturkan, kita hadiahkan kepada sanubari hati kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan indahnya dan manisnya nikmat iman, Islam, dan ihsan, terutama nikmat yang saat ini sama-sama kita rasakan, yaitu nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian kita sebagai seorang hamba, sudahkah kita mensyukuri nikmat tersebut? Mari kita renungkan jiwa kita masing-masing. Sudahkah kita mensyukuri nikmat indahnya bulan suci Ramadan? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada seorang hamba yang mengaku bahwasanya dia sudah bersyukur atas nikmatnya, buktinya dia setiap kali mendapatkan nikmat daripada Allah Ta'ala selalu mengucapkan Alhamdulillah. La, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setiap hamba yang apabila mendapatkan nikmat mengucapkan Alhamdulillah, itu ternyata belum tentu bisa dikatakan hamba yang bersyukur. Karena banyak saja orang-orang yang ketika mendapatkan nikmat mengucap Alhamdulillah, namun dia mendapat dosa, bukan mendapat pahala. Semisal contohnya ada dua orang malam-malam mencuri ayam tetangga misal, lalu dia berucap Alhamdulillah, malam ini kita dapat ayam 2. Lalu di situ dia mengucapkan Alhamdulillah, bukan mendapat pahala, tapi bahkan mendapatkan murka dan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seperti mengolok-olok hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Syiarus Salikin, di sana disebutkan ada 3 tahapan jikalau seorang hamba ingin dinyatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah taala. Tahapan yang pertama adalah seorang hamba itu harus meyakini dengan sadar bahwasanya segala nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak daripada yang lain. Yang kedua yaitu mentakzimkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba tersebut. Semisal rezeki itu sedikit, lalu dia mengeluh, kenapa rezeki hari ini cuma segini? Nah, itu berarti hamba itu tidak mentakzimkan, tidak membesarkan nikmat tersebut. Maka dari itu, apabila kita mendapatkan nikmat sekecil apapun, maka hendaknya kita membesarkan nikmat tersebut.
Tahapan yang ketiga yaitu bahwasanya nikmat tersebut dipakainya dan dijalankannya serta digunakannya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui 3 tahapan ini seorang hamba baru bisa disebut dengan hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu ada 3 macam. Yang pertama adalah rezeki yang melalui tenggorokan kita, yakni makanan dan minuman yang melewati tenggorokan kita ini, maka itulah yang disebutkan rezeki kita. Sesuatu yang masih di hadapan, makanan yang masih di atas meja makan, itu belum tentu menjadi rezeki kita. Bisa saja rezeki kucing misalnya. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang kita pakai, mulai atas kepala sampai ujung kaki, itulah apa yang kita pakai, itulah rezeki kita. Baju gamis, baju koko yang di lemari, itu belum tentu rezeki kita. Atau sarung BHS misalnya yang banyak bertumpuk-tumpuk di lemari, itu belum tentu rezeki kita. Namun rezeki kita yaitu apa yang kita pakai saat ini. Kemudian yang ketiga, rezeki yang kita sedekahkan. Inilah hakikat yang sebenarnya rezeki kita yang nantinya kita petik di akhirat kelak, yaitu harta kita yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan untuk pembangunan masjid misalnya, atau pembangunan pondok pesantren misalnya. Maka itulah yang kita sedekahkan, itulah rezeki kita yang sebenar-benarnya yang kita harapkan nanti di hari kiamat kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sedang memasuki 27 Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan tentunya pasti akan meninggalkan kita. Maka dari itu kita tundukkan hati sejenak, renungkan sejenak dalam jiwa kita masing-masing. Sudahkah nilai-nilai Ramadan melekat di hati kita? Sudahkah kita istiqamah dalam membaca Al-Quran? Sudahkah kita istiqamah dalam qiyamul lail? Dan sudahkah kita di dalam bulan suci Ramadan ini sudah semaksimal mungkin untuk menggunakan waktu di dalam bulan suci Ramadan ini dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu ayo kita semangat menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini, dan kita berharap bersama berdoa mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat wal afiah, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir akhirnya mundur diri dari hadapan Anda. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.